If you start from the Baroka Street, Pakraman Ali, you should take the right junction. Again, Wait, let me write this down. after turning right, you need to go straight until you find the gates of Situbondo. Next, your eyes might notice a small dark roundabout in the middle between Merak Street and Hasanuddin Street. Do not forget to turn right and go ahead until the pit stop of traffic light. May take a long journey, right? Not that long, we have to after the turn its color into green. Pull the gas and turn right. The next way must be a short easy one since you don't need to go right or left. Just go ahead till 5 minutes. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati pimpinan dan staf Bimbel Airlangga Situbondo, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya semata pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara parenting sekaligus penerimaan rapot sumatif tengah semester. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita yang abadi untuk urusan dunia dan lebih-lebih untuk urusan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih apresiasi Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya, bahkan menunggu dari jam 8 tadi sampai dengan jam 9 kurang seperempat kita mulai. Mohon maaf. Tujuan yang pertama agar gerak langkah kita pihak sekolah dan wali murid sama, sehingga Bapak Ibu wajib juga tahu bagaimana proses pembelajaran yang akan diikuti dan apa-apa yang akan menjadi bimbingan, masukan agar irama yang dilakukan oleh sekolah bersamaan dengan irama Bapak Ibu di rumah. Itu yang pertama. Karena kita sudah pasti full day 5 hari sekolah, biasanya anak-anak habis asar pulang, nanti mungkin waktunya sebentar saja, biasanya habis maghrib sebelum isya sudah ada yang tertidur. Ya, tetapi Jumat Sabtu anak-anak ada di rumah. Ya, cukup panjang 2 hari itu dan itu waktu yang cukup rawan. Ya, karena kalau disuruh belajar hari Sabtu dan Ahad itu di sekolah sudah sampai sore. Masa masih Sabtu Ahad mau belajar lagi? Jadi bagaimana Sabtu Ahad itu Bapak Ibu bisa mengikuti irama yang ada di sekolah. Biasanya di hari Sabtu kita itu mengadakan kegiatan daring, tapi yang tidak daring bersama orangnya. Pada hari ini mungkin bisa membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu tentang bagaimana belajar mengimbangi proses pembelajaran di sekolah. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ayah bunda tahu nggak kenapa saya menyampaikan selamat malam? Tahu nggak kenapa? Karena saya melihat bintang-bintang di depan saya. Masya Allah ya. Kiu. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, yang terhormat Ustaz Irfan selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Panji, Bapak Ibu guru sekalian dan ayah bunda sekalian, Masya Allah, satu hal yang wajib kita syukuri adalah pertemuan yang luar biasa ini. Konon katanya tidak perlu makan bareng, tidak perlu ngobrol, ketemunya saja dengan orang beriman itu sudah menambah keimanan kita. Dan saya membuktikan itu dengan pertemuan bersama jenengan semuanya. Benar tidak? Enggak. Benar enggak? Kerasa banget bunda, kerasa banget ayah. Ketemu jenengan saja, nggak perlu kita ngobrol, hanya menatap mukanya saja
itu sudah menambah keimanan, dan itu adalah hal yang wajib kita syukuri. Apalagi pertemuannya dalam acara yang baik, dan saya meyakini pertemuan ini sekolah mengadakan kolaborasi dengan BMBR Laga itu pasti niatnya adalah sebuah kebaikan. Tapi mohon maaf, jangan-jangan yang yakin cuma saya. Anda yakin nggak hal yang sama dengan ini? Yakin nggak? Kurang kenceng. Yakin nggak? Insya Allah. Ya. Apalagi niatnya ke sini itu bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk putra putri kita itu, masya Allah. Dan semoga niatan yang baik itu Allah ridhoi kita, Allah izinkan kita mendapatkan kebaikan yang kita inginkan. Salawat, salam serta cinta semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang masya Allah, beliau ini mau kita jadikan teladan sebagai apapun hari ini profesi kita pasti bisa. Contoh bagi Ustadz Irfan dan bagi para guru SD Muhammadiyah yang profesinya adalah sebagai pendidik. Lalu kalau cari contoh pendidik terbaik, siapa kira-kira? Rasulullah. Rasulullah itu punya murid gak satu jenjang, gak satu golongan. Rasulullah punya murid Abu Bakar yang usianya sudah sepuh. Rasulullah punya murid Umar bin Khattab yang kemampuan fisiknya luar biasa. Rasulullah punya murid Ali bin Abi Thalib yang waktu diajari Rasulullah masih remaja. Rasulullah punya murid Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya yang pengen miskin aja nggak bisa. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya suatu saat pengen tahu rasanya miskin. Anda mungkin pernah dengar sirahnya. Saking pengennya tahu rasanya miskin, Abdurrahman bin Auf mencoba dengan cara mengkulak atau menebas atau membeli semua kurma busuk. Biar apa? Biar dirinya rugi, biar dirinya bangkrut, biar tahu rasanya miskin. Ternyata begitu dibeli semua kurma busuk itu, di Jazirah Arab ada sebuah penyakit yang obatnya cuma satu, kurma busuk. Apa yang terjadi? Kurma busuk yang dia beli laris, Bu. Berhasil miskin? Gagal miskin. Kalau Abdurrahman bin Auf gagal miskin, kalau kita gagal kaya. Masa gagal kaya? Enggak lah ya. Kalau lihat wajah-wajahnya ayah bunda ini orang-orang yang masya Allah, hartanya itu berlimpah. Saking berlimpahnya, kalau nyangoni anaknya, le, budal sekolah, iki sangu, 3 juta, dantek ojo mulai. Sangar ya, nyangoni 3 juta, dantek gak boleh mulai ya. Itu termasuk muridnya Rasulullah. Artinya kalau kita guru, contoh guru terbaik siapa? Rasulullah. Kalau kita pejabat, mungkin di sini ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi kepala kasih, kabid. Siapakah contoh pejabat yang kita jadi contoh? Rasulullah juga. Beliau nggak hanya mimpin RT, Bu, nggak hanya mimpin RW, nggak. Yang dipimpin siapa? Yang dipimpin sebuah komunitas besar yang bernama umat Islam. Kalau kita sebagai pengusaha, sosok contoh pengusaha terbaik siapa? Rasulullah juga lagi-lagi. Maka kalau kita ingin cari contoh, Rasulullah cukup kita jadikan contoh. Dan semoga Allah izinkan kita bisa mencontoh, meneladani, beriktifak kepada sifat-sifat dan kebiasaan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian, dan hari ini izinkan saya, namanya saya kenalan dulu ya. Saya punya pesan dari almarhum ayah saya. Kalau kamu ketemu orang baru, perkenalkan dirimu. Siapa tahu dari perkenalan itu ada kemanfaatan yang bisa kita saling lakukan. Bisa jadi di antara kita ada besanan. Mungkin nggak? Mungkin aja. Saya punya 4 anak. Silakan boleh dipilih. Ya, iya Bu, anak saya baru 4. Yang kelima gagal, yang keenam gagal. Insya Allah coming soon yang ketujuh. Ya. Nama saya Risa Rozi Safar. Secara nama, mohon maaf, mungkin memang agak salah branding. Karena biasanya kalau Risa itu cewek, perempuan, ibu-ibu. Sementara saya laki dikasih nama Risa. Tapi saya ingin meyakinkan Anda, saya laki-laki tulen. Buktinya apa? 6 kali saya berhasil menghamili istri saya. Itu terbukti kalau saya the real
men, ya, laki-laki tulen. Namanya memang bisa ya. Aktivitas saya seperti ini dan hari ini Allah izinkan saya, Allah ridhoi saya ketemu dengan para ayah dan bunda. Sekalipun selalu dan selalu sunatullahnya acara semacam ini dominan dan itu siapa? Bapak atau ibu? Ayah atau bunda? Coba kita cek. Ayahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gak lebih 20 orang. Masya Allah. Wes titik longgong-buri bisa. Sementara bundanya luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa ya fenomena ini terjadi? Kenapa bunda? Masya Allah, ayahnya kerja. Awalnya saya percaya kalimat itu bunda. Sampai suatu saat saya diundang oleh sebuah lembaga, lalu saya sarankan, tolong acaranya adakan hari Ahad. Logikanya kalau Ahad, pray, libur. Sing teko sapa? Tetep ibu. Maka saya ingin tepuk tangan yang paling meriah untuk para ayah yang luar biasa ini, para kaum minoritas dan kaum yang terzolimi. Loh, saya punya bukti kalau ayah itu terzolimi. Contoh paling gampang, bandingkan baju ibu sama ayah, Akeandi. Bayangkan siapa? Bajunya ayah atau ibu? Bajunya ibu rong lemari pol sampai tak kena kunci. Bajunya ayah sak seloroan nggak perlu. Begitu dibuka isinya kaos-kaos kampanye. Sing wipis sekali angkat tangan kalian eswek. Sekalinya bukan kaos kampanye, mereknya Dulux. Hadiah cek. Ya Allah, itu pun sudah sebanyak itu baju bunda. Kalau terima undangan konten, kalimat yang keluar sama apa? Astagfirullah. Di sini juga gitu tuh. Enggak ya? Enggak ya, itu kejadian di luar sana. Wali murid SD lain. SD itu berdempetan dengan Masjid Al-Jihad. Ya Allah, luar biasa para ayah. Maka benar kalau ada fenomena Indonesia ini namanya the fatherless country, negara tanpa ayah. Kenapa? Karena ayahnya kalaupun pulang ke rumah memang fisiknya ada, tapi mohon maaf, bisa jadi perhatiannya nggak sepenuhnya untuk anaknya. Tapi itu ayah sekolah lain, bukan ayah sini, bukan ya. Ayah sekolah lain. Dari sini jarak sekolahnya itu kurang lebih 0 km lah ya. Ayah sekolah lain ya. Baik, ayah bunda sekalian, hari ini saya seperti apa? Saya bukan pemateri, mohon izin, mohon maaf. Saya bukan narasumber. Saya hari ini memposisikan diri sebagai teman belajar Anda. Maka artinya apa? Saya izin untuk juga belajar dari Anda. Mungkin secara pengalaman Anda lebih banyak daripada saya. Karena mungkin putra-putrinya sudah SMA, sudah kuliah, bahkan mungkin sebagian ada yang sudah punya cucu. Maka saya yang anaknya baru 4 ini ingin belajar dari Anda. Ada yang anaknya 5, boleh katakan? 1 orang. Yang 6? Yang 6? 7 mungkin ada 7. 14 ada. Enggak ada ya. Yang 3 ada yang 3 putra-putrinya? Ada. Yang 2? Ada. Yang 1? Yang saya tanya apapun nggak mau angkat tangan yuk. Biasanya ada tuh, paling banyak jumlahnya. Ditakoni apa ya angkat tangan, itu ada biasanya ya. Mohon maaf, yang anaknya baru 1 berangkat tangan. Saya ingin menyampaikan informasi ya. Pemerintah punya program namanya BKKBN. Tahu ya? Dulu zaman Orde Baru namanya KB, sekarang namanya BKKBN. Punya slogan, apa slogannya? Oh itu zaman Orde Baru. Sekarang ganti, bukan 2 anak cukup, apa? 2 anak lebih baik. Saya ulangi, 2 anak lebih baik. Berarti kalau nggak sampai 2, saya nggak ngomong loh ya. Anda yang ngomong ya. Maka orang-orang kurang baik mohon ditambah anaknya ya. Atau ada nggak yang kesini belum punya anak? Ada? Ada nggak? Perwakilan mungkin ya. Tapi sebagian besarnya kesini karena punya apa? Karena punya anak. Pertanyaan saya, kejadian seperti itu, fakta seperti itu, wajib atau tidak kita syukuri? Fakta kita ini jadi orang tua, kita punya anak, itu wajib gak kita syukuri? Wajib apa wajib?
Kalau laku bro di akhir kata ya. Kenapa kok wajib? Karena mohon maaf Bapak sekalian, banyak orang yang sudah menikah puluhan tahun tapi tidak dikurangi anak. Ikut program hamil ini gagal, program hamil itu gagal, ke dokter kandungan sampai ke dokter SPOG yang ada tanda kurung K di belakangnya, konsultan yang paling senior masih gagal, bayi tabung gagal. Sementara kita mungkin sebagian besarnya nggak usah pakai program gitu, sudah punya anak, benar? Bahkan mungkin ada di antara kita yang pinjam sendal istrinya aja hamil bu. Masya Allah, masa di chat WA aja hamil. Dan itu aja untuk kita syukuri. Sekalipun, mohon maaf, anak kita sering nggak nguras emosi kita? Sering atau rutin? Ada nggak yang orang tuanya yang Anda merasa anaknya itu sering menguras emosinya? Ada? Sampai mungkin keluar kalimat dari kita yang agak uncontrol. Anak isopo sih. Lali padahal anaknya sendiri. Maka hari ini tugas saya ngapain? Saya ingin menjadi tempat belajar Anda dengan cara saya sediakan benda-benda ini untuk Anda. Ada dispenser, ada cangkir, ada gula, ada kopi, ada creamer, ada sirup. Maksudnya apa mas? Maksudnya silakan selama sesi sharing nanti ini berlangsung, Anda ambil apa yang saya sharingkan sesuai kebutuhan dan kecocokan Anda. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan tidak semuanya cocok. Benar? Tidak semuanya kompatibel buat Anda. Beda-beda kondisi keluarganya. Benar nggak? Iya. Maka silakan diambil sesuai dengan kebutuhan. Bagi yang gula darahnya tinggi, jangan ngambil sirup. Bahaya, 500 lemes sampai. Maka ambil yang sesuai kebutuhan. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabannya foto yang saya capture menjadi foto seperti ini. Anda tolong lihat kira-kira apa yang menarik sampai saya memutus kejadian ini. Monggo dilihat. Jalan. Kenapa jalannya? Pilihan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak. Wanter jawabnya tapi salah ya. Gak apa-apa kan? Selain jalan apa lagi? Atau gini, saya ajak Anda fokus ke kotak warna orange yang saya bikin. Ada? Kelihatan? Belum kelihatan. Saya zoom. Gini kelihatan nih. Ada tulisan apa di situ? Ada gambar apa di situ? Gimana Bunda? Ada tulisan telat bulan. Lalu di bawahnya ada apa di situ? Nomor HP. Minta tolong Anda bantu saya mengartikan kira-kira menurut kebanggaan Anda apa maksudnya tempelan seperti itu. Apa Bunda? Jasa abortus, jasa aborsi. Ada pendapat lain? Bunda, jasa aborsi. Pendapat lain ada? Cicilan. Nggak usah curhat Bunda. Oke, benar. Ternyata memang yang dimaksud tempelan ini, informasi ini, promosi ini adalah Anda telat bulan, artinya Anda hamil. Tapi Anda nggak mau dengan kehamilan itu, please contact us. I will give you the solution. Saya akan kasih kamu solusi. Apa solusinya? Aborsi. Wallahi, kejadian ini nyata. Saya foto dengan handphone saya sendiri. Hari ini saya sharingkan dengan Anda. Semakin kita masuk ke kota Jogja di tengah-tengahnya, semakin dekat dengan kampus-kampus besar, tempelan kayak gini makin banyak. Sekitar UGM, sekitar UNY, sekitar UMY, sekitar UAD. Banyak banget kampus tempel seperti ini. Beberapanya saya coba telepon. Kalimatnya yang ngangkat orang laki-laki dengan kalimat pertanyaan, dengan siapa saya berbicara, berapa bulan usia kandungannya. Gitu Bu. Sapaan defaultnya gitu. Sapaan standarnya gitu. Selesaikan kasus itu, kami ingin kasih treatment ke mereka. Boleh Pak? Begitu kita ketemuan, saya minta, Pak, boleh nggak saya minta datanya? Per nama, per kasus. Oke, boleh. Dikirim datanya. Cek.
ibu-ibu, perempuan, mbak-mbak. Lalu saya dapat kasusnya detail. Salah satunya yang jumlahnya lumayan banyak. Razia handphone murid-muridnya tadi, ternyata di dalam handphone muridnya simpan, maaf kalau ada gak nyaman dengan kalimat ini. Mereka menyimpan video tanpa busana. Dan waktu ditanya oleh gurunya, ngapain dong nyimpen-nyimpen kayak gini? Saya disuruh pacar saya, kalau nggak bikin, saya diputuskan sama mereka. Ya Allah. Berarti kalimat tadi yang saya bikin sendiri di pikiran saya, benar atau salah ternyata? Salah. Probolinggo kota kecil juga mengalami ancaman yang sama seperti ini. Hanya saja mereka nggak nempel tulisan gini, mungkin mereka tertutup. Di Jogja terbuka sekali dengan tulisan seperti itu. Oh tenang mas, rumah saya mepet sama pondok pesantren, aman dari seperti ini. Benar kira-kira? Enggak jaminan. Oh tenang mas, rumah saya satu tembok sama Pak Ustadz, jaminan? Enggak. Oh tenang mas, anak saya full day school, pulang sudah capek, jaminan? Maka jaminannya adalah kemampuan dan kemauan para orang tuanya. Itu jaminan. Maka siapa aktor utamanya untuk bisa menghadapi ini? Orang tua yang kolaborasi baik dengan sekolah dan anaknya. Orang cari kerja, job fair. Pertanyaan saya, kalau ada satu lowongan kerja yang ngelamar 2 apa 3 orang, berapa kira-kira? Ratusan sampai ribuan. EPS. Artinya apa? Kita harus siapkan semua pada anak. Sepakat? Lupa ya? Sepakat? Setuju? Alhamdulillah ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali teorinya. Bunda, ada yang pernah dengar teori parenting seperti ini? Kalau mendidik anak, hindari menggunakan kata jangan. Pernah dengar? Ayah pernah? Bunda pernah? Dengar dari mana waktu itu? Internet, YouTube, apa lagi? Atau mungkin pernah ikut seminar seperti itu? Pertanyaan saya, percaya dengan teori itu? Awalnya saya percaya, Bunda, dan saya senang banget. Karena gini teorinya mengatakan, karena anak itu kalau dilarang, kalau dijangan-jangan, malah melakukan. Contoh, anak kita teriak-teriak, terus kita ngomong, jangan teriak. Teorinya mengatakan, anak kita akan semakin teriak melakukan. Wih, saya senang banget. Karena saya mikir gini, enak ini. Saya kan pengen anak saya, terutama yang cowok-cowok, itu setiap subuh bangun lalu kita sholat subuhan ke masjid. Berarti caranya enak ini. Saya coba praktekkan. Malam sebelum anak saya tidur, saya ngomong ke anak saya, Mas, besok jangan sholat subuh di masjid. Jangan sholat subuh di masjid. Harapan saya kalau teorinya benar, dia akan semakin